Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini bersama dengan Bu Anggi, kita akan masuk ke tema A, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama, menjelaskan organ gerak pada hewan. Yang kedua, menyebutkan organ gerak dan fungsinya pada hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Yang ketiga, menjelaskan organ gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Baik anak-anak ibu, apakah sudah siap untuk belajar? Kalau sudah, silakan siapkan alat tulis kalian, buku paket tematik 5A. Mari kita mulai pembelajaran pada hari ini. Mari kita mulai dengan membacakan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita belajar, ibu ingin sekali bertanya kepada kalian. Ayo semuanya kita berpendapat. Coba simak pertanyaan dari Bu Guru ya. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang atau kalian memiliki seekor hewan yang menurut kalian unik dan menarik? Hewan apakah itu? Bagaimana cara hewan itu menggerakkan tubuhnya? Nah, sekarang perhatikan terlebih dahulu gambar yang ada di bawah ini ya. Kira-kira gambar apakah hewan ini? Ya, betul. Ini gambar harimau. Bagaimanakah cara hewan tersebut dapat bergerak? Nah, harimau bergerak dengan menggunakan kakinya. Ya, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk menyimak pembelajaran pada hari ini. Nah, hewan itu dapat bergerak, berpindah tempat, layaknya kita seperti manusia. Hewan itu memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Beberapa jenis hewan yang memiliki sistem gerak adalah seperti ikan, amfibi, reptilia, burung, dan mamalia. Sekarang yang pertama Ibu akan menyajikan di sini gambar ikan. Nah, ada ikan apa ini? Ya, ini adalah gambar ikan mas. Kalian coba lihat bagian-bagian dari ikan mas. Ada yang bagian sirip punggung, di atas punggungnya ada sirip ekor di bagian belakang, ada sirip belakang, ada sirip perut, dan ada sirip dada. Nah, ikan itu bergerak dengan sirip. Untuk apa? Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan itu akan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Siripnya digunakan untuk apa? Untuk berenang. Nah, berikutnya hewan lainnya yaitu ada amfibi. Termasuk jenis amfibi ada gambar katak. Nah, katak alat geraknya yaitu ada kaki, ada bagian depan dan ada bagian belakang. Katak bergerak dengan kakinya. Kaki belakang katak itu lebih panjang daripada kaki depan karena untuk memudahkan katak tersebut dapat melompat. Contoh hewan amfibi yaitu katak. Pada awal tahapan hidupnya, katak itu hidup di air dan biasanya disebut dengan berudu. Nah, berudu akan bergerak dengan cara berenang menggunakan ekor. Katak dewasa akan hidup di darat dan bergerak dengan cara melompat. Yang ketiga jenisnya adalah reptilia. Nah, Ibu contohkan di sini jenis reptilianya adalah buaya. Ada bagian-bagiannya, ada bagian kaki depan alat geraknya, ada bagian kaki belakang dan juga ada ekornya. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu bergerak dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat, contohnya adalah ular. Nah, sekarang kita lihat lagi hewan-hewan yang termasuk reptilia apa saja. Ada ular, ada penyu atau ada juga kura-kura, ada buaya, ada komodo, bahkan ada cicak atau cecak. Nah, sekarang bagian yang berikutnya adalah jenisnya burung. Di sini burung bergerak menggunakan alat geraknya yaitu sayap. Pada umumnya burung terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Ada pula yang hanya meluncur di udara. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Struktur tulang burung berbeda dengan hewan darat.
Struktur tulang sayap burung memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung tersebut untuk terbang. Ada juga jenis burung yang tidak dapat terbang, contohnya pinguin dan juga burung unta. Burung juga mempunyai kaki. Nah, kakinya itu berfungsi untuk apa? Untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsanya. Jenis berikutnya yaitu mamalia. Ibu contohkan di sini ada monyet. Nah, di sini mamalia bergerak menggunakan tungkai belakang dan juga tungkai depan. Hewan mamalia itu memiliki ciri yaitu memiliki rambut dan juga kelenjar susu. Alat gerak hewan mamalia adalah berupa sepasang tungkai depan, berarti ada 2 di bagian depan dan ada juga 2 di bagian belakang. Beberapa jenis mamalia itu memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi untuk tangan dan yang bagian belakangnya itu berfungsi sebagai kaki. Contohnya pada hewan yaitu monyet dan kera. Sekarang kita lihat lagi, ada juga jenis mamalia yang tungkainya atau alat geraknya itu ada 4 kaki. Contohnya kuda, kambing, kucing. Ada banyak lagi ya. Nah, ada juga ternyata mamalia yang tungkai depannya itu sudah dimodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya adalah kelelawar ya. Nah, itu adalah jenis mamalia yang terbang. Ada juga mamalia yang hidupnya di air. Nah, contohnya ada apa saja? Ada paus, ada lumba-lumba. Nah, alat gerak pada mamalia air itu adalah berupa sirip dan ekornya. Sekarang, coba kalian perhatikan buku tematik 5A dan buka halaman 6. Sudah dibuka bukunya? Baik, kalau sudah dibuka perhatikan, hari ini kita akan kerjakan bersama-sama ya. Perhatikan gambar rangka berikut. Hubungkan bentuk rangka dengan nama hewannya yang sesuai. Sekarang kita lihat yang pertama, kira-kira akan masuk ke rangka apa ya hewan yang pertama? Ya, hewan yang pertama itu adalah rangka dari buaya. Tarik garis ya. Berikutnya hewan yang kedua, kira-kira rangka pada hewan apakah itu? Iya, pada hewan jerapah. Yang ketiga, kira-kira apa? Katak, betul sekali. Jangan lupa sambil tarik garis ya, biar kita sama-sama mengerjakannya. Nah, yang terakhir berarti rangka gerak hewan dari gajah. Betul sekali, hebat. Sekarang kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Masih di halaman 6 ya, yang nomor 2. Tentukan alat gerak dari hewan-hewan berikut. Yang pertama bunglon. Siapa yang tahu alat gerak dari bunglon apa? Sudah dijawab? Ya, bunglon memiliki alat gerak berupa kakinya. Kemudian sekarang yang kedua, kelelawar. Kelelawar bergerak menggunakan sayap. Nah, jadi tadi tungkai depannya itu termodifikasi menjadi sayap. Jadi bergeraknya menggunakan sayap. Sekarang kodok menggunakan kakinya, betul. Sekarang yang terakhir yaitu badak. Badak memiliki alat gerak berupa kaki. Sudah ditulis semuanya? Jangan lupa untuk ditulis ya. Baik, kita akan masuk ke pembelajaran berikutnya. Gerak pada hewan merupakan salah satu sifat dari makhluk hidup. Umumnya, cara hewan bergerak dipengaruhi dengan lingkungan tempat mereka tinggal. Sekarang kita simak bersama ya. Kita lihat bagan berikut ini. Cara hewan bergerak itu dibagi 2. Jadi hewan itu ada yang hidup di darat dan ada juga yang hidup di air. Hewan yang hidup di darat, cara bergeraknya bisa berlari, bisa berjalan, bisa merayap. Contohnya apa? Kuda, jerapah, cicak. Masih banyak lagi ya yang hewannya hidup di darat. Yang kedua, hewan yang hidup di air. Bagaimana cara bergeraknya? Betul, dengan cara berenang. Contohnya adalah ikan. Betul, macam-macam ya ikannya. Ada ikan apa? Mas, ada ikan mujahir, atau ada juga yang
hewan yang hidup di air lainnya? Ada lumba-lumba, paus, dan lainnya ya. Contohnya banyak sekali. Hewan berdasarkan tulang belakangnya itu digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Kedua golongan ini tentunya memiliki cara bergerak yang berbeda. Namun, fungsi utama organ gerak pada kedua golongan hewan tersebut sama-sama berfungsi untuk berpindah tempat. Sekarang kita perhatikan yuk jenis-jenisnya tadi. Yang pertama ada 2 golongan ya. Yang pertama hewan vertebrata. Perhatikan, ini struktur tulangnya. Yang tadi hewannya sudah Ibu sebutkan sebelumnya. Ada hewan yang jenisnya ikan, ada yang jenisnya masuknya amfibi, ada yang masuk mamalia. Nah, itu termasuk dalam hewan vertebrata atau hewan yang memiliki tulang belakang. Ingat-ingat ya, vertebrata itu adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Yang dimaksud tulang belakang itu adalah tulang yang memanjang di bagian belakang atau punggung hewan, dimulai dari lehernya sampai ke ekornya. Itu disebut dengan hewan yang memiliki tulang belakang. Sekarang kita lihat, kalian perhatikan dan buka halaman 13. Sudah dibuka buku paketnya halaman 13-nya? Kita akan isi kembali bersama-sama. Ada tabel. Kita harus menyebutkan nama hewannya. Contoh hewan, tuliskan 10. Di sini Ibu sudah tuliskan ada 10 hewan. Ikan hiu, ikan mas, katak, buaya, penyu, ayam, burung beo, kelelawar, kuda, kanguru. Ini Ibu kasih contoh ya. Kalian boleh langsung tulis di buku tulis ataupun di buku paketnya langsung ya, biar terisi. Nah, ikan hiu geraknya dengan sirip. Ikan mas juga dengan siripnya. Fungsinya untuk berenang. Katak dan buaya menggunakan kakinya. Kalau katak fungsinya untuk melompat kakinya ya. Kalau buaya kakinya untuk apa? Berjalan. Kalau penyu bergeraknya dengan kaki dan perutnya, kakinya ya, lebih banyaknya di kaki ya tumpuannya. Yaitu fungsinya untuk apa? Untuk berenang dan juga berjalan. Kemudian ayam. Ayam memiliki alat gerak berupa kaki. Sama digunakan untuk apa? Berjalan ataupun berlari. Burung beo. Nah, burung itu menggunakan alat gerak berupa sayap. Sama seperti kelelawar menggunakan sayap. Fungsinya sayap itu untuk terbang. Kuda itu alat geraknya sama seperti kanguru, yaitu kaki. Kalau kuda, kakinya digunakan untuk berjalan dan berlari. Kalau kanguru, kakinya digunakan untuk melompat, ya. Jangan lupa dicatat ya, ditulis di buku paketnya, oke? Lanjut kita masuk ke berikutnya, mengenai hewan invertebrata. Ada jenis-jenisnya banyak nih. Kalau tadi hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang, kalau hewan invertebrata tinggal menambahkan kata in. Nah, ada huruf I dan N, kita tambahkan di depannya. Invertebrata adalah hewan yang tidak mempunyai tulang belakang dan memiliki sistem organ tubuh yang lebih sederhana. Jadi bagian-bagiannya itu lebih sederhana dibandingkan dengan bagian pada hewan vertebrata. Invertebrata pada umumnya hewannya memiliki 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Apa saja sih contohnya? Ada siput, cacing, serangga, udang, dan kepiting. Serangga banyak ya macamnya, Ibu sudah contohkan di gambar. Ada kecoa, ada kupu-kupu, ada belalang. Nah, itu contoh dari serangga. Sekarang kita lihat, perhatikan buku tematik 5A-nya, buka halaman 30. Sudah dibuka halaman 30? Nah, kita sama-sama isi ya bersama. Ibu juga sudah tuliskan di sini. Kalian disuruh menyebutkan atau menuliskan hewan invertebratanya 5. Ibu di sini sudah tuliskan yang pertama hewan siput. Siput dicontoh ya, ada ya.
Siput, organ geraknya atau alat geraknya otot perut. Kalian gambarkan. Nah, siput sudah digambarkan di situ ya. Sekarang yang 4 hewan lainnya. Ibu contohkan di sini laba-laba. Laba-laba bergerak menggunakan kakinya. Kalian gambarkan laba-laba. Nah, gitu ya. Sebisa kalian aja menggambarkannya ya. Kemudian yang ketiga, udang. Udang bergerak menggunakan kaki. Nah, udang itu digambarkan. Berikutnya yang keempat, kupu-kupu. Alat gerak kupu-kupu adalah sayap. Nah, kalian gambarkan gambar kupu-kupunya ya di tabelnya ya. Berikutnya gurita. Nah, gurita alat geraknya berupa tentakel. Nah, itu gambarnya terlihat tentakelnya. Dia bergerak menggunakan alat geraknya yaitu tentakel. Silahkan kalian tulis di buku paket ya, biar kalian paham. Nah, kalian bisa lihat nih bahwa perbedaannya hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata itu ukurannya besar-besar hewannya ya. Kalau invertebrata ukuran hewannya terlihat kecil-kecil. Contohnya tadi siput, serangga ya. Jadi kalian bisa membedakan ya jenisnya antara vertebrata dan invertebrata. Nah, sekarang Ibu akan kalian diminta untuk mengerjakan. Nah, ini tugasnya yang harus kalian kerjakan. Buka halaman 36. Coba kalian kerjakan dan nanti fotokan kepada wali kelas kalian ya. Sudah dibuka halaman 36-nya. Nah, halaman 36 ini perhatikan gambar berikut. Berilah lingkaran merah untuk hewan vertebrata dan berikan lingkaran hijau untuk hewan invertebrata. Jadi nanti kalian pakai pensil warna kalian atau mau pakai spidol kalian boleh untuk melingkari hewan yang vertebrata dan invertebrata. Ibu contohkan. Nah, kalian tuliskan nih pertama alat geraknya di bawahnya. Contoh kelelawar. Kelelawar bergerak menggunakan apa? Sayap. Ditulis di bagian bawah. Lalu kita lihat kalau kelelawar masuknya vertebrata apa invertebrata ya? Ya, termasuk hewan vertebrata, maka dilingkari warna merah. Nanti kalau ada jenisnya yang invertebrata, contohnya apa? Serangga misalnya, dilingkari berarti warna hijau. Nah, bagian bawahnya yang bagian biru, garis-garis biru, itu kalian menuliskan kesimpulan hari ini. Kita sudah belajar tentang hewan vertebrata dan invertebrata. Hewan vertebrata, kalian tulis vertebrata adalah titik-titik. Contohnya adalah titik-titik. Kalian tulis langsung ya. Kemudian bawahnya invertebrata adalah, contohnya adalah. Nah, seperti itu ya. Kalian tuliskan kesimpulannya dengan rapi, kalian kerjakan juga dengan rapi, lalu nanti fotokan ke wali kelas biar nanti bisa dikoreksi hasilnya. Seperti itu. Terima kasih karena sudah belajar dengan baik bersama Ibu Anggi. Mudah-mudahan kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam belajar. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh kalian kirim WA ke ibu gurunya. Dan kalian kerjakan tugas yang sudah diberikan hari ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan beribadah di rumah. Terima kasih, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.